Shalom semuanya. Kembali lagi di podcast Komisariat Umrah Dompa. Di sini saya Raja Dedi Saragi sebagai moderator dari Sekbid.or. Di sini saya bersama narasumber. Saya Donadira Menurung dari Badan Pengurus Cabang GMKI Tanjung Pinang Bintan sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Komunikasi. Di sini kami akan membahas tema terkait LGBT. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, menurut kakak apa itu LGBT, Kak? Nah, LGBT ini adalah merupakan salah satu penyimpangan yang terjadi di masyarakat, yaitu di mana LGBT itu sendiri adalah singkatan dari lesbi, bisex, lesbi, gay, bisex, and transgender. Jadi itu adalah di mana ada beberapa individu yang kemudian membentuk kelompok-kelompok sosial yang melakukan penyimpangan yang ada di masyarakat. Itu menurut saya yang individu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang ya bisa dikatakan melawan kodrat mereka. Misalnya jika mereka diciptakan sebagai pria, mohon maaf, tetapi mereka memilih untuk menjadi wanita, seperti itu menurut saya. Oh, begitu Kak ya. Yes. Nah, apa aja sih Kak tantangan LGBT ini? Nah, tantangan LGBT ini tentunya kita tahu di masyarakat umum LGBT ini masih banyak yang menolak kehadiran mereka berada di dalam suatu masyarakat, apalagi jika dalam masyarakat yang dalam budaya dan kepercayaannya masih kental atau masih religius, mereka tuh pastinya akan sulit diterima di dalam masyarakat itu. Akan tetapi jika misalnya dalam suatu masyarakat ini sudah berpikiran terbuka, berpikir secara luas, mereka pasti diterima, tetapi mungkin tidak 100%. Oh, mereka tidak diterima luas di mana tempat mereka berada, begitu Pak ya? Iya, masih kurang diterima, apalagi masyarakatnya masih kayak ya konservatif lah gitu, dan juga masih religius. Nah, kan media banyak, media bisa kita gunakan Kak sebagai sarana untuk memperkenalkan LGBT ini. Nah, kenapa mereka menolak Kak? Kenapa mereka menolak? Kan bisa saja disamaratakan dengan kalau tidak memandang gender Kak. Nah, mengapa LGBT ditolak gitu ya? Nah, sebenarnya pada dasarnya itu kan manusia diciptakan oleh Tuhan, yang saya tahu hanya dua, yaitu pria dan juga wanita. Nah, juga sudah panjang dalam sejarah, mungkin dari kita lahir kita udah tahu bahwa kodrat kita adalah perempuan dan juga laki-laki. Jadi itu kan sesuatu yang berbeda. Nah, mengapa di media juga mereka ini ditolak? Ya, karena ini adalah perilaku menyimpang seperti itu. Tetapi walaupun ini perilaku menyimpang, sebenarnya mereka tuh nggak layak lah kena diskriminasi atau kena bully sebenarnya. Akan tetapi masyarakat kan kebanyakan yang tidak terima dengan adanya penyimpangan seperti ini. Tadi kakak mengatakan bahwasannya ada dibully, berarti mereka itu secara tidak langsung didiskriminasi Kak? Iya benar. Bagaimana dampak diskriminasi terhadap kesehatan mental mereka Kak? Nah, tentunya dampak diskriminasi terhadap mental mereka itu mereka akan merasa depresi, cemas, dan juga gangguan-gangguan mental lainnya. Ya bagaimana, apalagi nih jika dalam suatu masyarakat nih ada satu orang yang melenceng gitu ya. Nah, misalnya ada satu orang yang melenceng kan LGBT ini, apalagi misalnya di daerah kita ini itu masih jarang ya, apalagi negara kita atau dengan kebudayaan kita yang masih kental lah ya, itu masih kayak menolak lah yang namanya LGBT itu. Itulah yang membuat mereka ditolak. Jadi nggak banyak nih teman mereka yang sesama LGBT. Seperti yang kita ketahui Kak, ada di beberapa negara yang sudah menyetujui adanya komunitas LGBT ini. Nah, yang saya tahu itu sepertinya di Jerman Kak. Nah, menurut Kakak, kenapa mereka bisa menerima LGBT itu? Apakah karena mereka menjunjung tinggi kesetaraan gender atau menjunjung tinggi HAM? Bagaimana? Jadi ya tadi dimana yang saya katakan masyarakat di sana juga sudah berpikiran luas, mereka juga mungkin tidak begitu peduli dengan urusan orang lain kan. Itu dia makanya di beberapa negara LGBT seperti di Jerman itu diterima, dan mereka juga ya itu dia saling menghargai HAM gitu segala macamnya. Dan di sini perlu juga saya tekankan, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang menyimpang atau LGBT, secara kita mungkin nggak boleh melakukan diskriminasi terhadap mereka seperti bully dan segala macamnya. Kita tetap berteman dengan mereka, tetapi dengan catatan kita jangan sampai ikut jalan mereka, karena itu adalah yang salah ya kan. Itu menurut pendapat saya salah, tapi nggak tahu ya pendapat yang baik itu salah atau tidak. Akan tetapi kita mungkin tetap masih menjalin hubungan sosial dengan mereka. Ya mungkin saja sebaiknya kita yang
menarik mereka lah ke arah jalan yang lebih benar gitu jika masih tertolong. Nah jika memang tidak tertolong, setidaknya diri kita sendiri jangan sampai ikut terjerumus ke hal-hal seperti itu yang menyimpang. Oh, seperti itu Kak. Nah, mereka kan belok nih Kak, istilahnya LGBT gitu kan. Nah, terus mereka pasti mempunyai tantangan kalau mereka ingin meraih pendidikan, mereka ingin meraih dunia pekerjaan. Nah, apa aja Kak tantangan yang dihadapi mereka Kak kalau di dalam dunia pekerjaan dan pendidikan tersebut? Jadi tantangan yang mereka hadapi itu, mereka tuh cenderung dikucilkan. Apalagi di negara-negara yang belum menerima hal-hal seperti ini ya, penyimpangan-penyimpangan seperti ini, yaitu negara yang agamanya masih kental, budayanya masih kental, belum berpikiran terbuka, mungkin mereka akan sulit diterima di lingkungannya seperti itu. Ya, yang mereka terima tuh ya bullying atau caci makian seperti itulah, yang membuat mereka nantinya di lingkungan pekerjaannya tidak nyaman dan segala macam. Iya sih Kak, saya pun merasa seperti demikian. Ada beberapa kawan-kawan saya juga kan yang mereka sulit diterima Kak di daerah di dalam pekerjaan. Sedangkan mereka ini niatnya untuk bekerja, tapi mereka selalu dikucilkan karena perilaku mereka tersebut. Nah, balik lagi Kak, kita sebagai mahasiswa nih Kak, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa menyikapi hal tersebut Kak? Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya udah berbeda dong dengan masyarakat lainnya, apalagi nih yang belum kuliah. Nah, kita tuh udah berpikiran terbuka lah dengan hal-hal, maksudnya pikiran kita tuh udah terbuka lah lebih luas lagi terhadap hal-hal yang seperti ini. Apalagi kan sekarang media sosial juga kan lebih mudah diakses, kita juga bisa belajar banyak hal. Jadi kita sebagai mahasiswa itu seperti yang saya katakan tadi, jangan melakukan pembulian atau diskriminasi terhadap mereka, jangan mencaci atau segala macamnya. Itu adalah salah satu langkah yang tidak baik. Kita tetap berteman dengan mereka, ini tuh demi keberlangsungan kesehatan mental mereka juga. Ya, jadi akan tetapi kita juga harus menjaga diri kita sebagai mahasiswa. Sebenarnya LGBT ini terjadi tuh hanya bisa jadi karena iman kita lemah. Ya, jadi kita goyah dan ikut ke jalan mereka. Jadi ketika kita berteman bersama mereka itu nggak salah sebenarnya, nggak salah. Cuman sebisanya jangan sampai kita ikut sama jalan mereka yang telah menyimpang itu, seperti itu. Dan jika bisa, ya tapi jangan dipaksa ya, jangan dipaksa yang ini, bawa mereka ke jalan yang benar kembali, tapi jangan dipaksa, itu hak mereka sebenarnya. Jadi nih Kak, Kakak ini di tim pro atau kontra terhadap LGBT? Jujur, sebenarnya untuk ini tuh sensitif sebenarnya. Sensitif ya? Ya, ini tuh sensitif, tapi saya masih berada di tim kontra karena kembali lagi pada dasarnya manusia itu diciptakan dua saja, kodratnya hanya dua, pria dan juga wanita. Jadi saya masih di kontra, tetapi itu dia, jika pun nantinya ada di lingkungan saya yang melakukan penyimpangan tersebut LGBT itu, saya seberusaha mungkin nih untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka, mengejek mereka, karena mereka juga berhak bahagia dong di dalam kehidupan ini gitu kan. Bukan berarti mereka menyimpang kita tuh seakan-akan membuli mereka dan segala macamnya. Kita juga pasti dong punya kesalahan, walaupun bukan kesalahan yang sama tapi di tempat yang lain gitu. Nggak boleh berhakim sendiri seperti itu. Gitu Kak. Ya, iya. Nah, dari cerita Kakak yang tadi lumayan panjang itu, saya menyimpulkan bahwasannya Kakak masih kontra terhadap itu kan. Yes. Lalu balik lagi ke pembahasan Kak, kenapa menurut Kakak di Indonesia ini menolak LGBT tersebut? Kalau menurut saya ini, karena Indonesia ini termasuk negara hukum dan mayoritasnya Islam, mereka pasti menolak itu kan. Nah, kalau menurut pandangan Kakak gimana? Mengapa Indonesia itu masih menolak yang namanya LGBT ya? Indonesia ini menurut saya dalam budaya juga masih kental, dalam agama juga masih kental, bahkan bukan hanya di agama Islam yang menolak seperti itu. Jadi itulah yang membuat Indonesia ini menolak adanya LGBT, karena ini adalah sebuah penyimpangan. Karena itu dia lagi, kembali lagi tadi, di agama-agama yang tadi kita sebutkan, Islam, Kristen, itu mungkin hanya mengakui adanya dua gender, yaitu wanita dan juga laki-laki. Maka hal itu sudah melanggar lah di ajaran-ajaran agama kita. Nah, kita bisa lihat di Indonesia ini kan masih sangat kental nih dalam agama, budaya, dan juga kepercayaan-kepercayaan lainnya. Nah, alat untuk bersosialisasi dengan masyarakat luar negeri pun itu sangat luas Kak. Nah, jadi peran Kakak sebagai mahasiswa untuk memanfaatkan media sosial ini bagaimana Kak untuk melawan atau mendukung
LGBT tersebut Kak. Karena yang kita ketahui ada beberapa negara yang setuju kan terhadap LGBT ini, sedangkan di Indonesia ini tidak. Nah, mereka menggunakan media sosial ini terkadang untuk menjelek-jelekan atau menjatuhkan. Bagaimana respon Kakak terhadap hal tersebut? Ya, di sini tuh aku nggak pro juga, nggak kontra juga, karena kan Netral berarti ya. netral ya. Soalnya kan di media sosial ini juga kan heboh nih. Terkait LGBT itu pasti dibully kan, dihujat netizen seperti itu. Apa tetapi di sisi lain, yang misalnya nih, mohon maaf, ada pria belok itu juga menjadi salah satu hiburan bagi masyarakat. Nah, yang nantinya kemudian itu gimana ya, maksudnya dia tuh kadang didukung kadang enggak gitu loh. Jadi mungkin netizen itu melihat apa ya namanya, plus minusnya gitu kan, jadi kadang dijatuhkan kadang enggak. Nah, kalau saya menanggapi itu mungkin sebaiknya media sosial itu digunakan lah atau dikelola secara bijak. Misalnya nih konten-konten LGBT itu sebaiknya jangan terlalu diumbar-umbar lah, walaupun sebenarnya mereka punya hak di media sosial ini, tapi tolong jangan kayak mengajak orang lain untuk mengikuti jalan yang salah ini, seperti itu. Dan juga kita juga sebagai pengguna media sosial, kita juga bisa memberikan beberapa edukasi terkait dengan LGBT dan segala macamnya. Dan juga kita harus memberikan sosialisasi lah agar seperti diskriminasi itu tidak terjadi pada mereka. Nah, dari pembahasan tersebut Kak, sudah banyak yang kita ketahui tentang LGBT ini Kak. Tapi masih tetap saja terjadi Kak, apalagi di lingkungan Indonesia ini. Di lingkungan Indonesia ini masih kuat dengan diskriminasi, bullying, rasis. Mereka sangat kuat Kak terhadap itu. Nah, kita kan sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita menyebarkan pemahaman tentang LGBT di lingkungan masyarakat Kak? Kalau di lingkungan mahasiswa kan sudah banyak terdengar, dan juga ada beberapa mahasiswa yang sudah menerima lah dengan apa itu LGBT itu. Nah, kita untuk menyebarkan ke lingkungan masyarakat, apalagi masyarakat pedalaman Kak, yang tidak mengerti dan hanya mengetahui bahwasannya LGBT itu sangat-sangat salah dan tidak menjunjung HAM Kak. Bagaimana Pak? Kalau menurut saya ya, yang saya ketahui ini, adanya LGBT itu mungkin menyebar pertama itu dari media sosial, dari pengaruh-pengaruh masyarakat luar. Nah, edukasi itu tetap diadakan. Kalau misalnya untuk yang masyarakat pedalaman mungkin masih kayak aneh lah dengan adanya LGBT ya. Misalnya nih perempuan ke perempuan, pria ke pria, mungkin mereka tuh masih agak susah lah terkontaminasi penyimpangan ini. Jadi mungkin untuk ke masyarakat itu agar sampai jangan seperti itu, ya itu dia tadi di edukasi merekanya, misalnya dalam agama juga itu diajarin agar tidak melakukan penyimpangan tersebut, disadarkan lagi bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan hanya perempuan dan juga laki-laki. Itu jangan sampai menyebar luas. Memang masyarakat agak sulit menerima, tetapi itu lagi kembali kita juga harus memberikan pemahaman nih kepada masyarakat, jangan sampai ada diskriminasi jika di lingkungan mereka ada LGBT gitu. Ini sih sebenarnya yang paling rentan ya, LGBT itu mungkin, mohon maaf ya, gampang celaka lah di lingkungan masyarakat yang pemikirannya itu belum terbuka gitu. Jadi kita juga harus memberikan pemahaman terhadap mereka bahwa semua manusia itu pasti ada juga salahnya. Jadi kita tuh jangan menghakimi tapi mengajari. Nah, kalau kita berbicara tentang agama nih Kak, Yes. menurut Kakak nih Kak, berhak nggak mereka mendapat haknya sebagai umat beragama, padahal mereka menyimpang dari agama tersebut, dari ajaran agama tersebut Kak? Oke, ini sebenarnya udah agak pertanyaan ke pendeta ya. Tapi menurutku penyimpangan ini kan bukan hanya dilakukan oleh LGBT kan. Jadi kita juga sebagai, walaupun kita nggak LGBT, kita juga melakukan penyimpangan mungkin nggak terlihat kan. Tetapi saya rasa mereka tuh masih berhak lah mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dosen saya pernah berkata, nah LGBT ini tuh sebenarnya adalah proses di mana mereka mencari jati diri mereka. Kita juga kan dalam proses kita pada masa kelas 1 SMP sampai SMA itu, kita tuh kan seringkali nih melakukan kesalahan. Ada nih dorongan dalam hati kita kalau kita melakukan kesalahan itu kita jago karena kita sedang mencari jati diri kita di situ. Jadi mungkin dengan ini menurut saya LGBT ini tuh pasti nantinya mereka pasti akan berubah. Mungkin ini mereka lagi proses lah dalam kehidupan mereka gitu. Itu sih yang saya tangkap. Jadi dalam hak mereka tuh masih pantas lah mendapatkan. Berarti masih pantas ya Kak? Ya. Meskipun mereka menyimpang, mereka masih pantas mendapatkan hak. Sama-sama manusia. Mana tahu mereka bisa bertobat ya Kak? Ya, Itu ya. amin, itu yang kita doakan ya. Kita nggak boleh main hakim sendiri gitu. Oke. Nah, kita sudah sampai di penghujung podcast teman-teman.
Dari apa yang disampaikan oleh Kak Dona tersebut, saya menarik kesimpulan bahwasanya kita boleh menolak LGBT, tapi kita tidak boleh mendiskriminasi atau menjelekkan atau membuli, karena mereka mempunyai hak untuk hidup dan mereka mempunyai hak untuk mengekspresikan hidup mereka, teman-teman. Cukup sekian dari saya sebagai moderator Raja Dani Saragi dengan narasumber saya Aturan menurut. Oke, nah mungkin sampai sini saja pembahasan kita. Mungkin ada closing statement dari kakak kita. Ya baik, mungkin closing statement dari saya terkait dengan perbincangan kami pada hari ini, yaitu terkait dengan LGBT. Jadi buat teman-teman, jika mungkin di lingkungan kalian ada yang melakukan penyimpangan seperti LGBT, jangan melakukan penghakiman sendiri, tetapi tetaplah mereka tetap dirangkul dan juga diajarin agar kiranya dapat kembali ke jalan yang benar, karena itu semua adalah proses dari kehidupan. Nah, dan juga kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga iman, hati dan pikiran kita agar tidak ikut arus ke jalan yang salah. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah. Saya akhiri. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Budoknya sunungsir. Shalom.